Oke, what's up teman-teman? Apa kabar ya? Gua hari ini akan membahas analisa mingguan porek. Forex ya guys, Forex Indonesia Strategi, cara profit menjelang Q1 2021. Kenapa sih gue ngomong Q1 gitu ya? Padahal bulan Desembernya udah mau ngomong udah mau habis. Apa kita nggak fokus di Desember dan segala macam? Tapi menurut gue rally-nya udah mulai terbentuk guys. Either itu XAU, USD dan segala macam mulai membentuk, tinggal breaking out the patterns aja kalau menurut gua. Jadi tinggal kita lihat nih benar atau enggak. Kalau fail di breakout atau fail di patternsnya ya sideways lagi deh gitu ya. Oke, kita akan bahas USD dollar index, gold, GBP USD, euro USD, BTC or Bitcoin dan pair lainnya pair gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, seperti yang gue bilang setelah 16 Desember kemarin ya, itu jalan semua ya, mudah-mudahan EU, GU, UJ dan segala macam mudah-mudahan lancar jaya, karena nggak banyak berita-berita yang signifikan yang benar-benar kritikal unless Donald Trump mau prepare kudeta. Twitter pun udah ya, orang udah cuek ya, udahlah udah habis loh sampai 2 Januari ya kan, atau berapa Januari itu pas pelantikan ya kan. Dan melemahnya kemarin dengan mahkamah, banyak pengadilan di state gitu ya, di negara-negara bagian yang menolak permintaan Donald Trump, akhirnya membuat kepastian bahwa United States akan ke dengan Biden gitu ya. Vaksin also menjadi nilai pertumbuhan, nilai positifme di dalam sentimen yang ada di pair gitu ya. Tetapi hati-hati guys, karena kebanyakan gue lihat bahwa di stocks, di market gitu ya, kebanyakan naiknya langsung tinggi banget, just gitu ya. Market recovery yang berbentuk V gitu ya, bukan U gitu ya, akan sangat rentan koreksi. Ingat ya, akan sangat rentan koreksi kalau market berbentuk V. V itu kayak V gitu kan, jadi turun, drop, terus langsung naiknya atas lagi gitu ya. Nah, itu akan rentan koreksi. So, you be very careful. At the end, komoditas yang menjadi safe haven, pair yang menjadi safe haven akan tetap menjuarai walaupun saat ini lagi koreksi. Menurut gua ya, kalau menurut yang lain mungkin I don't know gitu ya. So, di Desember ini yang seperti yang gue bilang gitu ya. Desember ini bakalan banyak pengumuman gitu ya, di Amerika, di Europe, of course dari Brexitan itu yang masih ini, thanks God bahwa Perdana Menteri Markle sama UK dari Inggris juga bilang bahwa mereka akan memperpanjang. Tapi ya prolonging aja terus gitu ya. Ya udah, tapi ya pokoknya kita ikutin aja. Selama ada tren, tetap kita akan mengikuti tren yang terbentuk. Ya kan? Jangan counter trend, men. Cuan 40 pip pasang 30 lot, luar biasa resikonya ya. Oke. So, jadi dari gua kita lihat major event yang akan terjadi, tapi nggak yang gimana lah, it's predictable gitu ya kalau menurut gua. Yang pertama, Jerman akan ada consumer index gitu ya, lalu ada growth rate year on year yang final, lalu GDP quarter by quarter. Nah, ini yang sangat penting kalau menurut gua di tanggal 22 Desember. Setelah itu mungkin akan ada rally juga yang akan menjustify rally yang ada sekarang gitu ya. Ingat, DXY lagi melemah gitu ya. Lalu ada DXY itu US dollar index guys, oke. Lalu ada beberapa price index yang nggak terlalu krusial. Yang krusial mungkin nanti di tanggal 6 Januari gitu ya, yang dimana FOMC akan mulai mereview apa yang terjadi di setahun ke depan, dan juga what's next ahead di kuarter-kuarter berikutnya. Kalau menurut gue sih Fed rate-nya tentunya akan still going zero, karena dia berharap bahwa duit akan tetap keluar gitu ya. Kalau minus, gua nggak yakin akan diminusin karena
quite konservatif gitu ya. Oke. Nah, kita akan mulai dari DXY dulu kali ya guys ya. Gua akan masuk ke botnya temen gua yaitu Ko Asun. Sun, pinjam ya gitu ya. DMXC DX gitu ya. Nah, kalau kamu lihat di sini apa namanya? Dia udah mau breaking out the trend gitu ya. Dari sini kamu udah lihat bahwa 90 udah ke reach gitu ya dan dia coba melawan. Kalau enggak dia jebol maka 80 82 akan menjadi apa namanya supportnya. Dan ini yang 90 ini akan menjadi resistennya kalau dia nggak bisa tembus ya. In couple days kita akan melihat dan kalau dia misalnya nanti akan coba koreksi di minggu ke depan, di Jumat dan segala macam, dia tembus nggak ke 90? Kalau dia nggak tembus ke 90 atau ke atasnya, mendingan kita bet on US dollar melemah. Oke, lihat ya. Dari kemarin di daily itu selalu dia melemah dan ini sudah ada trend line yang sudah dimulai dibentuk dari bulan Mei gitu ya. Sempat perbaikan dikit tapi habis itu manjleb lagi gitu ya. Oke guys. Jadi kita masuk ke situ ya. Kalau kamu lihat juga kita akan masuk ke XAU ya. Jadi di XAU ya. Ini adalah XAU di weekly. Ya, kalau kamu lihat ini data yang gue ambil dari suhu gue yaitu Pak Suwandi, salah satu master trader yang ada di GIC gitu ya. GIC adalah broker Indonesia yang uh, quite quite oke banget gitu ya. Quite oke banget tuh gimana ya? Karena dia ada beberapa produk yang menurut gue top chair gitu ya. Nah, kalau dilihat ini adalah dari Pak Suwandi gitu ya. Dilihat bahwa dari dalam Q1 ini sejak dari 96 gitu ya. Kebanyakan dia akan ada improving di sini. Ya, ini dari 2007, 2009 juga seperti itu gitu ya. Lalu di 2010 juga seperti itu, 2011 juga seperti itu. Dia selalu naik di Q1 menjelang sampai Sincha. Ini adalah XAU atau gold ya di weekly gitu ya. Boleh kita lihat di sini dan kemarin pun yang membuat rally-nya lumayan besar gitu ya. Biasanya rally terbentuk sampai Sincha atau bulan Februari gitu ya. Dan ini lumayan naiknya tinggi karena yayang aku namanya Donald Trump terus dengan Twitter ketidaknyamanan atau pesimisme. Kita lihat di Delhi ya guys ya. Di Delhi juga seperti itu ya. Yang di Delhi juga modelnya sama gitu ya, yang dimana apa namanya terus-terusan dia apa namanya di Q1 mulai jalan terus nih ya. Satu naik, naik dan naiknya itu 22%, 12%, 8%, 6%, 11%, 12%. Dan ini gue ambil dari tempatnya Pak Suwandi. Pak Suwandi udah baik banget menganalisa dan gue share di sini gitu ya. Thank you ya Pak Su gitu ya. Bukan gue doang loh yang analisa. Jadi kalau disalahin gue sama Pak Su ya. Oke guys. Jadi seperti itu. Ini 11%, 5% di 2000 apa namanya 16 segitu. Lalu 2014 juga naiknya juga lumayan 18% dan segala macam. Jadi sampai Sincha rata-rata 74 sampai 237 poin in every year ya. Jadi kalian boleh lihat apakah ini akan berlangsung. Let the market decide. Oke, siap ya guys ya. Oke. Nah, sebelum kalian kita masuk ke XAU USD, itu adalah patternnya XAU USD ya yang ada di sini gitu ya. Sebelum kita masuk ke dalam daily-nya dan analisa di XAU enaknya bagaimana, gue mau kasih tahu bahwa gue membuat buka kelas gitu ya untuk saham di price action tape reading 2.0 yang akan berjalan di bulan Januari 12 kalau nggak salah di tanggal 12 bulan Januari gitu ya. Jadi kalau kalian mau ikutan monggo, nanti linknya ada di bawah. Silakan buat yang mau belajar menjadi trader mandiri di saham. Gue akan kasih beberapa indikator yang bisa dipakai di forex dan juga di market US, market US stock dan juga di market sahamnya kita. Luar biasa ya. Terus habis itu juga ada cara buat stock pick. Lalu kalian akan masuk di Alumni. No free of charge, one time aja selesai. You going to get my mentor gitu ya, atau mentoring dari gue. Oke?
Sip. Lanjut kita, lanjut. Oke. Jadi kalau kita lihat ini adalah XAU USD daily gitu ya. Seperti yang kalian lihat ini ada terbentuk flag patternnya nih guys gitu ya. Flag patternnya dari mana Om? Ini flag patternnya nih kalau kalian lihat. Ini flag pattern yang gimana kalau nanti dia bisa tertembus. Contoh ya guys ya. Ini adalah apa namanya? Salah. Ini adalah parallel channelnya ya. Ini kurang lebih di sini gitu ya. Ini adalah yang seperti yang gue bilang, ini flag patternnya. Lalu di sini adalah apa namanya tiangnya di daily ya. Jadi kalau dilihat bahwa apa namanya dari tiang yang ada di sini, kalau dia tembus nih lumayan nih. Jauhnya bisa lumayan mungkin ke 2200 atau 2400 dari daily gitu ya. Lalu setelah itu dari apa namanya dari monthly yang seperti yang kita selalu dengung-dengungkan gitu ya. Banyak yang udah ngomong gitu ya. Di sini bisa kelihatan juga bahwa emang benar nggak sih terbentuk cup and handle gitu kan. Kalau memang terbentuk cup and handle, dia juga naiknya juga lumayan nih. Dari cupnya yang sampai sini, dari 1100 sampai 1700 gitu ya. Bisa-bisa dia akan ke dari 18 yang ada di sini, naik line-nya mungkin ya, dari 722 yang ada di sini ya, 17. Mungkin bisa ke 2200 juga. Karena dari sini 18 ke 1000 ada 600, mungkin malah bisa lebih tinggi ke 2600 atau 2400 ya. Nah, kalau kita lihat dari 4 hour guys, gitu ya, gua hapus dulu kali ya yang ini biar kalian nggak bingung ya. Kalau benar kebentuk ya, kalau dia breakout. Kalau dia nggak breakout ya pasti ya turun-turun lagi ya guys gitu ya. Jadi there is no such thing bahwa pasti akan terbentuk, tapi kita lihat ya kalau dia breakout mungkin boleh kita ambil nantinya di saat dia breakout. Jadi no rushing, jangan terlalu terburu-buru. Kalau dia breakout dari 1900-nya atau 1910, baru kita bisa lihat ancang-ancang dia ke 2000 atau ke 2400 gitu ya. Oke, di 4 hours pun juga terbentuk ada pattern gitu ya, yang ini ya, gitu ya, triangle pattern yang dimana kalau dia breakout nanti apabila dia breakout dari 1888 gitu ya, kemungkinan besar dia akan dari 1842, 1890 mungkin akan terjadi 1890 ke 50, berarti dia bisa terjadi ke 1960 daerah-daerah sini ya, daerah-daerah sini. Nah, kalau misalnya memang terjadi, monggo dilihat dan ini mungkin akan terjadi dalam 1-2 hari ke depan atau 3 hari ke depan gitu ya. Memang biasanya per tahun lalu juga sama ya. Dia biasanya akan mulai di tanggal 23 atau 24 gitu ya, rally ini gitu ya. So buat kalian yang ngambil XAU USD, tungguin aja dulu. Buat yang 1H ya, hati-hati masih sideways guys gitu ya. Kalau dia bisa tembus dari 1871 mungkin bisa sell ya, counter trend hati-hati ke 1840-an gitu ya. Hati-hati ya guys ya. Tapi kalau misalnya dia breakout ke atas, berarti flag patternnya terkonfirmasi di 4 jam, hati-hati mungkin dia akan jauh naik ke atas ke 1930 atau 1960 ya. Oke guys, lanjut kita ke BTC USD. Alright. BTC USD kalau menurut gua di daily dulu mungkin ya kita bisa lihat dia udah jalannya naik tinggi. Hati-hati ya guys, nanti bakalan ada koreksi-koreksi yang lumayan. Kalau koreksi gua ya kayaknya akan coba bertahan di 20 ribunya. Ya, jadi so hati-hati guys untuk yang teman-teman yang suka counter trend juga mungkin bisa lihat kalau dia koreksi ya di bawah averages-nya yang ada di sini, averages kecilnya, maka dia mungkin akan ke 20.000 area sini karena dia udah jalannya lumayan tinggi. Nah, tetapi kalau misalnya on a long terms ya guys ya, ini udah ATH gitu ya, kita berharap bahwa dia koreksi dulu. Tapi kalau dia koreksi di atas 20.000 mungkin dia akan ke arah-arah 25.000 atau 30.000 gitu ya. Oke, baik. Terus Om, kalau misalnya 1 hour gimana Om? Kalau menurut saya yang ada di 1 hour BTC USD ya,
Kalau dia bisa tembus dari area 22.331-nya yang ada di sini, mungkin bisa di short dulu gitu ya, counter trend ya, sampai ke area 19.562 ataupun 20.000-nya ya, daerah-daerah sini. Oke. Sip. Lalu setelah itu ada GBP USD gitu ya. GBP USD kalau menurut gua kita lihat di daily-nya dulu ya. Di daily ya dia udah di weekly-nya dulu kali ya. Di weekly dia lagi uptrend ya guys ya, dan dia baru keluar dari resisten yang dibentuk sejak tahun 2016 ya. Jadi kalau dia misalnya bertahan ke sini, the best position adalah untuk long gitu ya. Target-target area mungkin di 13.7950 ya, di area-area sini ya untuk di long gitu ya. Lalu kalau dilihat di daily guys gitu ya, dia lagi tes resistennya kemarin baru yang terjadi gitu ya. Kalau dia naik yang tadi gue bilang gitu ya. Lalu di 1 hour mungkin kalian prefer adalah untuk supaya dia short gitu ya atau dijual gitu ya. Tapi kalau menurut gua kita tunggu mantulnya dulu gitu ya, apalagi kalau dia bisa tembus 13.653. Kalau misalnya teman-teman pengen short gitu ya, karena ini di bawah averages-nya gitu ya, mungkin targetnya cuma di sini ya, 13.454 karena dia melawan uptrend atau melawan major trendnya gitu ya, ataupun di 13.4299. Lalu setelah itu ada Euro USD. Euro USD seperti yang gue bilang gitu ya, kalau kita lihat di sini DXY-nya melemah ya. Lihat DXY-nya yang seperti yang tadi dibilang, DXY-nya melemah ya, yang tadi dibilangin DXY-nya melemah terus. Jadi kalau Euro USD juga sama, kita menunggu kenaikannya lagi setelah dia jebol di 2100 ya, yang kemarin nih yang ada di sini ya, 2000-nya. Nah, ini rata-rata bisa ke 2500, 1.2500 gitu ya, daerah-daerah sini nih guys ya, daerah-daerah sini. Nah, hari ini kemarin di hari Jumat dia lagi koreksi dan menurut gua akan koreksi lagi ya akan koreksi lagi sampai daerah-daerah sini nih 12160 ataupun paling banyak adalah 12200 yang ada di daerah-daerah sini gitu ya, daerah sini. Nah, kalau dia mantul lagi boleh di long gitu ya. Kalau misalnya kalian mau short mungkin boleh di short kalau di atas di bawah EMA 20-nya nih yang di bawah sini. Kalau misalnya kalian mau long, monggo di long gitu ya kalau di atas 122820 setelah dia koreksinya selesai. Oke, atau buy on mantul guys, buy on mantul itu di 4 hour. Di 1 hour mungkin teman-teman ya oke lah buat besok-besok pagi gitu ya, kalau dia mungkin akan ada short dikit gitu ya. Hati-hati pas tektokan guys karena kalian melawan downtrend gitu ya. Oke, lalu setelah EU, GU, XAU udah, DXY udah, UJ ya, UJ, USD, JPY. USD JPY boleh dilihat dan ia makin turun ya guys ya. Kalau dilihat di weekly guys, ya. Kalau dilihat di weekly, ya, dia itu udah mau breakout pattern lagi. Jadi kalau kalian lihat di sini dia udah mau breaking out pattern lagi. Mungkin 101.299 adalah target area supportnya dari weekly gitu ya. Jadi ini masih downtrend, dari daily juga seperti itu masih downtrend gitu ya. Yang dimana tadi saya bilang 1 ke 112199 yang ada di sini nih guys. Gitu ya. Yang dimana kalian boleh lihat bahwa dari ADX-nya pun udah lumayan uget-uget turun di atas 20 gitu ya, dan ini bisa dibawa ke turun lagi gitu ya. Lalu di 4 hours guys gitu ya. Nah, ini boleh nih ya karena udah ada counternya. Kalau dia tembus ke bawah nih di area 103062 boleh diturunin ke bawah lagi targetnya yang tadi yang saya bilang gitu ya. Nah,
Lalu setelah itu ada apa lagi ya? UJ udah, GJ. GJ. Oh, nikel dulu ya. Oke. Nikel guys, setelah dia long term dia naik terus ya di 1178085 nih ya. Ini area yang di sini dia nggak akan tembus nih kayaknya gitu ya. Kalau menurut gua dia akan koreksi dulu, koreksi ke area 16473 sebagai titik koreksinya gitu ya. Dan kalau menurut gua habis itu dia masih akan uptrend lagi karena ini butuh napas nih guys. Tuh ya. Karena dia butuh napas, jadi kalau menurut gue mungkin dia akan koreksi lagi. Kalau dia tembus 18.000 guys, ya kalau dia tembus 18.000, mungkin dia akan next areanya adalah 19.200 atau 18.673. Ya, di area-area situ ya kalau dia tembus. Nah, tinggal ini nih udah kena satu gitu ya. Kalau gue sih lebih sehatnya dia akan koreksi di area 1565 atau 17 yang tadi gue bilang gitu ya. Oke. Kita lanjut ya di GJ gitu ya. GJ GJ kalau menurut gua guys gitu ya masih sideways ya guys nih ya, trennya belum terbentuk yang gimana-gimana, tapi kalau dia mantul lagi di atas EMA 20-nya yang ada di sini gitu ya, target areanya bisa ke 140345 gitu ya. Kalau turun mungkin dia akan ke area-area sini ya dari 4 jam gitu ya. Sama juga di daily juga seperti itu ya. Dia nggak breakout, jadi dia false break di sini, tapi masih galau. Kalau gua sih pecinta tren, jadi menurut gua nanti-nanti aja kita ambil ya. Lalu lanjut ke EG di H1 gitu ya. Ini permintaan-permintaan ini guys gitu. Ya kan? Lalu di EG Euro GBP di H1 gitu ya. Nah, Euro GBP di H1 kalau kita lihat bahwa dia euronya makin menguat ya gitu ya, tapi target areanya di 091430 yang ada di sini gitu ya. Sedangkan di H1 mungkin kita boleh lihat gitu ya. Nah, di sini juga masih akan naik nih kayaknya, kalau dia bisa tembus maka dia akan ke 91352. Oke. Ya, beware kalau misalnya dia turun maka dia akan ke area 90038. Oke guys ya, apalagi dia turun breakout dari trennya. Tapi ini udah breaking out the trend nih, EG gitu ya. Harusnya dia akan naik tinggi karena ini ada flat apa namanya downtrend line yang sudah terbentuk, yang sudah di breakout gitu ya. Lalu setelah itu ada GBP CAD dan GBP NZD. GBP CAD, GBP NZD boleh gua ambil GBP CAD. Ya, GBP CAD mungkin masih sideways ya guys ya, cenderung naik gitu ya. Nah, kalau dia bisa breakout mungkin boleh diambil, kalau enggak ini udah ada apa namanya targetnya mungkin ke arah sini ya, 173449 gitu ya. Di daily juga seperti itu gitu ya. Lagi uptrend mungkin akan ke arah 174266 gitu ya, kalau kalian mau hold uptrend gitu ya. Lalu GBP NZD eksotis nih, eksotis. GBP-nya masih overall masih downtrend ya guys. Dia bisa turun lagi nih, apalagi kalau firm dia keluar dari 188317, target areanya ke 165512. Lalu setelah itu ada XAG. XAG atau silver ya guys ya. Silver masih naik ya, tapi dia kemarin setelah breakout dari apa namanya daily yang udah terbentuk atau resisten yang udah terbentuk lumayan lama ya guys ya, sejak bulan Juli. Ya, kalau dia bisa naik lagi gitu ya, mungkin dia akan ke area 29168 gitu ya. Kalau dia turun, mungkin dia akan ngetes lagi kembali ke sideways-nya, mungkin akan ke area 2492949 daerah situ. Oke. Okay? Lalu tadi ada yang nanya mengenai timah atau tin. Tin future
menurut gua juga sama ya guys ya. Ini di daily di daily gitu ya masih akan naik dan target-target areanya kalau di bulanan mungkin Januari ini akan naik sampai ke 21092 gitu ya. Oke. Sip. Itu aja dari gua. Semoga sekalian cuan di minggu ini dan jangan lupa di Q1 akan ada rally untuk XAU USD. Jangan sampai ketinggalan, kita pantau terus, kita analisa terus secara mingguan. Yusa signing out. Bye bye. Have a good day, have a good weekend. See ya.